Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lama Baru Jayadi, NRP 0531994006 dari Departemen Teknologi Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter tempering. Ya, parameter tempering. Oke, jadi parameter tempering, serangan perusakan parameter pada web didasarkan pada pengubahan atau manipulasi parameter yang dipertukarkan antara klien dengan server. Jadi kan memang selalu ada interaksi data pengiriman atau penerimaan dari klien ke server seperti kredensial, izin pengguna, harga, kuantitas produk, dan lain-lain sebagainya. Biasanya informasi ini disimpan dalam cookie, bentuk tersembunyi, bidang atau string query URL dan digunakan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kontrol aplikasi seperti itu. Jadi parameter tempering ini merupakan salah satu bug yang ada cukup lama. Ya, contoh gampang dari parameter tempering adalah mengganti nilai pada form field. Jadi ketika kita melihat sebuah form pada halaman HTML seperti itu, kita tuh memang kadang mempunyai kasus di mana terdapat form yang memang nilai-nilainya sudah terisi, seperti harganya sudah terisi ataupun kuantitasnya sudah terisi. Nah, dengan menggunakan sedikit gampangnya ya, form field itu kan banyak contohnya, ada yang checkbox, ada yang hidden, jadi kita tidak bisa melihat tapi sebenarnya itu ada pula yang radio button dan sebagainya yang dapat dieksploitasi. Bagaimana cara mengeksploitasinya, kita lihat ke contoh berikutnya. Oke, ya, contoh sederhananya seperti ini. Ini kan ada input type gitu ya, input tag dengan type hidden. Ini ketika kita melakukan inspect elemen, teman-teman, kemudian kita menghapus tab hidden-nya itu, maka form ini akan kelihatan. Ataupun kita bisa mengganti value-nya. Ya, value-nya ini kan 59,90 ya. Itu bisa saja diganti. Misalnya langsung diganti dengan 0. Ya, nanti yang bisa saja jika code-nya itu tidak aman, tidak secure begitu, itu yang dikirimkan ke server ya 0 itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang bisa dirubah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu inspect element, Ctrl Shift I, kemudian kita edit di HTML-nya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua ini misalnya checkbox. Nanti kan ada input type gitu ya. Ini ada dua option, value ya, kita bisa lihat di kiri bawah presentasi saya. Ada di itu value 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan juga value 2, 86, 86 dan seterusnya. Nah, ini seorang attacker atau hacker itu bisa menambahkan option yang ketiga, menambahkan sesuatu value-nya berbeda, melakukan lompatan ke misalnya cross-site scripting ataupun ke SQL injection dan sebagainya. Jadi parameter tempering ini bentuknya bisa bermacam-macam seperti itu. Ataupun bisa saja value yang terdapat pada option ini itu diganti oleh seorang attacker ya, diganti dengan account-nya atau sebagainya. Ini sangat dimungkinkan dan sangat gampang untuk dieksploitasi. Oke, selanjutnya adalah parameter yang terdapat pada URL ya. Ketika pengiriman dari form field itu ada dua metode, yaitu pertama post, yang kedua get ya. Ketika kita menggunakan get, itu terkadang parameter-parameter sensitif itu terdapat pada URL ya. Seperti contoh di bawah ini, itu mydomain.com/example.asp get ya, pakai tanda tanya itu kan get, account number-nya sekian, debit amount-nya 1 ya. Nah, kemudian kita bisa ganti debit amount-nya menjadi credit amount, kemudian kita ganti value-nya menjadi 9999. Jadi kita mempunyai saldo yang cukup banyak ya. Ini bisa saja terjadi jika kita menggunakan get. Lalu lain lagi dengan menggunakan post ya. Dengan post itu parameternya biasanya tersembunyi tapi terdapat pada data yang dikirimkan bersamaan dengan HTTP request. Kita bisa melakukan intercepting pada saat pengiriman data, kemudian mengedit datanya. Contohnya akan ada di akhir video. Oke, yang selanjutnya tadi kan sudah saya sebutkan, itu adalah contoh-contoh sederhana. Tadi terdapat di input type ya, di HTML tag yang sudah kita bisa ganti hanya dengan mengganti elemennya. Kemudian yang kedua itu ada di checkbox ya, contoh dari checkbox, radio button dan sebagainya. Kemudian ada juga yang pada URL, di mana itu memang benar-benar terlihat, oh ini bentuknya seperti ini, jika menggunakan metode get. Ini ada juga parameter tempering itu bisa dieksploitasi melalui
JWT atau JSON Web Token, ataupun bisa juga melalui cookie ya. Di sini saya memiliki salah satu contoh ketika saya melakukan request get ke static.main.js di call challenge dfc.tf ya. Ini adalah salah satu contoh dari saya mengerjakan CTF. Kemudian pada ketika saya mengerjakan website ini, itu terdapat pengiriman cookie atau session ya. Kemudian value-nya di dalamnya itu ternyata berbentuk JWT ya. Kemudian saya menggunakan salah satu tool ini dari extension di Bob Suite untuk mendekode dari JWT ini. JWT ini kemudian saya decode, ternyata isinya itu adalah informasi-informasi mengenai ya di sini ya, informasi-informasi mengenai admin itu 0 atau 1, ID-nya sekian, ID dari ID yang login sekarang, kemudian username yang login sekarang, apakah sudah login apa belum. Kemudian ada payload dan ada signature-nya juga. Signature ini untuk membuat JWT ini menjadi lebih aman. Tidak serta-merta ketika kita menuliskan admin sama dengan 1 itu kemudian kita menjadi admin, karena signature-nya memang berbeda. Nah, di situ adalah bagian-bagian untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih baik untuk JWT ataupun cookie seperti itu. Nah, memang kadang yang kita kirimkan pada get URL ya, tadi kan seperti contoh di sebelumnya itu ini gampang gitu, account number 12345, debit amount 1, parameternya itu tidak terhash ataupun sangat readable bagi manusia. Tapi kalau kita melihat cookie yang bentuknya seperti ini, iya itu akan pusing. Ini bisa saja kita lihat di untuk mendekode semacam tulisan-tulisan seperti ini, kita bisa lari ke jwt.io. Nanti akan beberapa ada algoritma dan kita bisa memilih algoritma untuk mendekode-nya seperti itu. Kadang session itu mungkin saja bisa dikirimkan melalui URL. Jadi yang terdapat pada URL itu belum tentu tulisan-tulisan yang belum terhash, tapi ada juga tulisan-tulisan yang sudah terhash. Jadi kadang sempat terjadi kebingungan dan sebagainya, ataupun tingkat keamanannya lebih tinggi karena memang tidak bisa diganti begitu saja. Dalam suatu kasus tidak bisa diganti begitu saja. Oke, mungkin untuk itu cukup situ saja. Maka kita akan lanjutkan ke video tentang penerapan parameter tempering dalam salah satu perlombaan CTF, yaitu Viswa CTF kalau nggak salah. Itu kemarin saya mengikutinya, dan ada salah satu soal yang menggunakan parameter tempering sangat cocok sekali dan langsung saya record. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini saya sedang mengerjakan salah satu CTF dari Viswa CTF ya. Kemudian di sini ada challenge website redeem. Nah, ini kebetulan redeem ini menggunakan parameter tempering ya, seperti yang sudah saya bahas. Ini salah satu contohnya. Ini saya buka websitenya. Terus tujuan kita adalah membeli flag-nya, sedangkan balance kita adalah 0. Saya sudah mencoba beberapa menggunakan SQL injection seperti itu. Tapi tidak berubah. Kemudian di sini saya juga sudah menyerang dengan intruder attack ya. Yang ini itu tidak ada signifikan. Saya juga menggunakan payload SQL injection juga di sini, tapi tidak ada yang cukup bagus ya. Balance masih 0 gitu. Kemudian saya kepikiran nih, saya kepikiran langsung saya beli gitu. Oke, kita lihat ketika langsung dibeli itu langsung muncul seperti ini. Kemudian saya melihat pada history pada HTTP request saya. Kemudian di sini ada Viswa CTF nih, kupon ini yang tadi menggunakan SQL injection nih, parameternya ada di situ, argumennya. Kemudian di sini ya current null by. Saya kepikiran untuk mengintercept kemudian melakukan parameter tempering ya. Parameter tempering itu seperti ini. Saya coba intercept dulu. Oke, kemudian by ya. Kita lihat di proxy-nya. Oke, ini bukan. Nah, ini handle.php dari redeem.viswactf.com ya. Ini current-nya saya ganti misalnya 99999. Current balance. Saya berasumsi bahwa current itu adalah current balance, kemudian saya forward dan ya dapat. Ya, itu tadi parameter tempering teman-teman.
Jadi ketika ada satu parameter yang terdapat pada request gitu, jadi itu bisa itu tadi kan pengiriman ya, pengiriman data ya. Kemudian tadi kalau kita lihat metodenya sebenarnya post, di mana post itu tidak muncul pada URL dan kadang sulit untuk diganti gitu kan. Tapi menggunakan salah satu tool ini yaitu Bobshoot. Ini tool yang sangat sering digunakan oleh para hacker ya, utamanya dalam hal tersebut. Kemudian tadi sudah saya contohkan untuk menggunakan parameter tempering, kemudian kita berhasil mendapatkan flag-nya ya. Kemudian kita coba submit apakah ini flag atau masih rabbit hole. Oke. Oh maaf, bukti saya masih proxinya masih on ya, masih nyala. Oke, correct. Jadi itu tadi parameter memory. Oke, terima kasih. Saya akan